Oke, halo guys. Jadi ya, gue bakal bikin pembahasan buat nomor 19 ini ya. Mungkin salah satu soal yang langganan untuk dipertanyakan. Mungkin soal ini kalau misalkan dijelasin ya, lumayan panjang gitu. Jadi, tapi sebenarnya kalau ngerjain soalnya ya intinya gue bakal bikin ini ya, 2 kali penjelasan gitu ya. Dan pertama gue jelasin yang kayak istilahnya kenapa harus diginiin, kenapa harus digituin, kenapa harus diginiin gitu. Nanti abis itu gue ulang lagi versi yang bener-bener gue nggak jelasin kenapa, pokoknya ya ini tinggal diginiin, tinggal digituin, tinggal dionoin gitu ya. Jadi ya gue ulang 2 kali penjelasannya. Volume prisma segitiga yang dibentuk oleh A, B, dan C adalah 18 satuan volume. Berapakah volume tetrahedron 5 segitiga yang alasnya A min B plus 2C dan sepertiga B plus C dan tusuk tegaknya 2C. Ya oke. Intinya soal ini kita dikasih volume prisma segitiga, ada prisma segitiga gitu ya, yang ternyata volumenya itu 18 gitu ya. Dan prisma ini itu punya rusuk A, B, sama C. Berarti ini kayak ya ini sisi yang membentuk alas, ini tingginya gitu ya. Kalau prisma tuh prisma tuh ini ya, kalau nggak tahu tuh prisma tuh yang dia tuh kayak punya 2 tutup gitu, punya dua alas gini. Kalau limas itu yang alas doang, tapi bagian atasnya tuh ya kuncup aja gitu, berarti kayak piramid gitu ya. Oke, intinya gitu. Terus habis itu ditanya, kita dikasih informasi tentang ini, ditanya berapakah volume tetrahedron 5 segitiga yang alasnya itu sisinya, alasnya itu bagian ininya A2, B2 itu ternyata dia minta rusuknya buat alasnya A2-nya itu sama dengan ini gitu. B2-nya itu sama dengan ini. Terus buat rusuk tegaknya, tingginya itu pakai ini gitu. Berarti ini tuh A2 ya, ini tuh B2, ini tuh C2. Jadi dia ngambil acuan dari yang ini nih. Ya ini maksudnya ini 1 1 1, ini 1 1 1 gitu. Maksudnya ini ABC yang satunya gitu. Ini yang ABC yang baru buat si limas segitiganya. Ya, ini gue penjelasan pertama yang gue jelasin dulu ya. Kenapa harus digituin. Mungkin pertama-tama gue bahasnya dari dasar dulu ya. Dari dasar aja kali ya. Ini gue ada gambar beberapa yang mungkin bisa ngebantu gue biar lebih cepat durasinya gitu ya. Kalau gue ngegambar lama soalnya. Oke. Intinya gini, kalau kita punya 2 vektor gitu ya, vektor A dan vektor B gitu ya, vektor A begini, miring lagi, vektor A begini, vektor B begini gitu ya, vektor B begini, vektor A begini, terus kalau kayak B-nya kita copy ke bagian sebelah sini gitu ya, terus A-nya kita copy ke bagian sebelah sini, ini kan kayak ngebentuk ini ya, jajar genjang atau persegi gitu ya, kalau misalkan ininya 90 derajat gitu. Nah, ini kita bisa manfaatkan cross untuk mencari luasnya gitu. Jadi ini luasnya itu sama dengan ya mutlak dari cross vektor A dan vektor B gitu ya. Kemudian konstan segitiga mungkin yang sering muncul selain jajar genjang itu segitiga kan ya. Kita iniin, kita cari luasnya itu ternyata sama dengan setengah dari A cross B mutlak gitu ya. Karena kan ya kayak rumus persegi aja, kayak rumus segitiga normal aja yang kita pelajarin di SD gitu ya. Rumus segitiga itu kan setengah dari luas persegi gitu kan. Sebenarnya kan dari situ kan. Nah, terus untuk volume itu kan ya kita tahu lah ya, volume itu sama dengan alas kali tinggi gitu. Alasnya ini bisa kita ganti dengan ini gitu. Jadi kalau misalkan kita punya prisma kayak begini ya, prisma kayak gini, volumenya itu sama dengan ya luas alas dikali tinggi kan, dimana alasnya itu berarti adalah cross antara A dan B mutlak gitu ya. Terus ya ini tinggal kita dotin dengan C sebagai tingginya gitu ya, rumusnya kayak gitu buat volume. Nah, kemudian apa lagi ya? Nah, oke, mungkin langsung bisa kerjain nih soalnya sedikit. Kita bertahap ya. Pertama, ini ya. Berarti ini kita olah dulu informasi dari volume 18. Volumenya sama dengan 18. Volume prisma sama dengan 18. Masukin rumus volume prisma. Berarti 18 itu sama dengan tadi ya, cross antara A dan B kita dotin dengan C. Oh ya, ini yang di soal nih kan
ABC ini ABC ini gue jadiin A1, B1, C1 ya. Terus nanti yang di 5 ini jadi A2, ini B2, ini C2 gitu. Oke. Ya, kita masukin kayak gini. Tapi jangan lupa, karena alas ini segitiga, berarti rumus alasnya itu bukan A cross B kali C doang, tapi ada setengahnya gitu. Oh, ini juga C1 gitu ya. Berarti kita tahu di sini kalau 36 itu sama dengan A1 cross B1 mutlak dot C1 gitu ya. Nah, lanjutannya sifat determinan ya. Sifat-sifat determinan. Jadi A cross B dot C. Oke, sorry. Tadi videonya gua cut. Oke, sampai mana tadi? Oh, sampai sini. Oke, pokoknya kita punya, ini kan tadi terakhir ini dari yang ini ya, dari yang bentuk ini ya. Ini masuk ke sifat determinan ya. Jadi kalau kita punya kayak begini, ini sebenarnya sama dengan determinan gitu ya. Jadi ini tuh sama dengan, kalau misalkan gue bikin determinan ya, berarti ini gue copy aja deh yang ini ya. Malas nulis ulang gue. Duplicate. Oke. Determinannya duplicate dari A X A Y A Z B X B Y B Z C X C Y C Z gitu ya. So, ini ya kalau misalnya mau di ya, cara ngitung determinan gimana? Ya kita bisa tinggal kayak tambahin lagi satu lagi ya di sini. AX AY BX BY CX CY gitu ya. Yang ngitungnya nanti tinggal gini aja ya, penjumlahan ini. Terus kita kurangin sama ini gitu ya. Gue tulis deh ya. Ini berarti sama dengan AX BY CZ garis gini ya. Nggak bikin garis gini. Tahun gue pakai. Udah nggak boleh, gue tulis aja. Plus AY BZ CX, kayak lama juga gue nulis gini ya. Ya kalian speed up lah ya kalau kalian udah ngerti bagian sini. AZ BX CY nambahin sama, oh enggak, udah. Ini sekarang tinggal kita kurangin sama kayak ngitung cross gitu ya jadinya ya jatuhnya. AY BX CZ AX BZ CY AZ BY CX gitu ya. Ya ini maksudnya kalau kayak ini kalau A-nya itu vektor 0, 1, 2 ya berarti ini X-nya ini berarti ini 0, ini 1, ini 2 gitu maksudnya. Kayak gitu. Jadi ini sebenarnya sama aja dengan determinan gitu ya. Ini tuh sama dengan ya determinan dari A, B, C gitu ya. 36 ini determinan dari A, B, C. Nah, terus yang harus kalian tahu lagi tentang sifat determinan ya. Kalau misalkan kita tambahin dengan barisnya sendiri gitu ya. Tuh ini langsung contoh aja deh ya. Mungkin kalau contoh langsung ngerti. Misalkan gue punya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 gitu ya. Tuh ini angkanya ini banget ya. Gede banget jadinya ya. Ya ini misalkan A X B dot C, dimana A nya itu berarti ya kita angka nggak salah aja ya, 0,
3, 2, 1, 2, 1, 1, 4, 1 gitu ya. Kalau misalkan ini determinannya misalkan berarti sama dengan berapa nih? Ini gue contohin deh cara ngitungnya ya. Sekalian lah. 0, 3, 1, 2, 1, 4. Berarti ini jadinya 0 tambah 3 tambah ini ya, 0 tambah 3 tambah 8 ya. Dikurangin sama ini 3 tambah 0 tambah 4 ya. Gitu, berarti determinannya berapa? 11 kurangin 7 berarti ya. 11 kurangin 7 berapa tuh? 4 ya. Nah, gitu ya. Berarti ini sama dengan 4 gitu ya. Ini gue pinggirin aja deh, biar nggak makan tempat. Ya gitu deh ya. Nah, sifat dari determinan itu, kalau misalkan kita tambahin kalau misalkan kita tambahin dia dengan barisnya sendiri gitu ya, dia jumlahnya akan tetap sama. Maksudnya determinannya akan tetap sama, gak berubah. Maksudnya gimana tambahin nama determinannya sendiri? Jadi misalkan barisan yang atas ini gue tambahin sama barisan yang bawah gitu ya. Berarti ini jadinya 1, 5, 3 gitu. Jadi barisan ini gue tambahin sama ini gitu ya. 1, 2, 1, 1, 4, 1 gitu ya, kayak gini. Nah, ini hasilnya sama dengan berapa? Ini biar hemat waktu gue nggak buktiin ya, tapi ini hasilnya bakal sama dengan 4 juga gitu, nggak berubah gitu ya. Dan itu juga bisa kita tambahin dengan kelipatannya, jadi bukan cuman 153, bisa juga 032 kita tambahin mungkin dengan, gue kasih contoh pakai bawah ya, 141 tapi kelipatannya berarti gue tambahin sama 282 gitu ya. Berarti ini jadinya 2, 11, 4 gitu ya. Hasilnya bakal tetap 4 gitu. Intinya tuh kayak gitu. Kalau ditambahin dengan barisan lain, hasilnya bakal tetap sama. Tapi dia akan berubah kalau apa? Kalau salah satu barisnya kita kasih pengali gitu. Maksudnya gimana? Misalkan ini 032, barisan atas itu gue kaliin 2 gitu ya. 0 berarti jadi 064 121 141. Ini hasilnya bukan 4 lagi. Berapa? Gampang. Jadinya tinggal determinan yang sebelumnya kita kaliin sama pengalinya dia. 8 gitu ya. Atau misalkan lagi ini nggak usah gue tulis deh angkanya ya biar cepet ya. Misalkan bagian atas itu dia dikali 2 lagi deh. Tapi bagian bawah itu bagian tengah dibagi 4, bagian bawahnya tetap sama gitu. Ya udah, ini berarti tinggal 4 kita kaliin 2, kita bagi sama 4. Berarti jadinya 2 determinan yang baru gitu ya. Konsepnya kayak gitu. Nah, di bagian sebelah sini berarti ini belum bisa lanjut deh. Kayak itu simpen dulu deh konsep yang determinan tadi ya. Sorry, gue salah langkah nih. Harusnya sebelum ke determinan gue bahas dulu volume limas ya. Ya sebenarnya gampang sih. Intinya volume limas itu, volume dari limas ya, itu sama dengan volume prisma kita kasih sama 1/3. Ini diajarin di SMP ya. Kenapa bisa begini? Gak gue jelasin. Durasi, sorry. Udah panjang banget nih video kayaknya. Ya pokoknya 1/3 gitu. Tinggal di sepertigain dari volume prismanya. Jadi ini kawasan kayak gini, ini sebenarnya tinggal 1/3 dari volume prisma segitiga gitu. Jadi kalau misalkan ini rusuknya sama ini, ya kita tinggal sepertigain aja buat dapetin volumenya. Tapi kan ini kebetulan rusuknya diubah ya. Nah, sekarang gue bikin ke limasnya.
Oh gitu doang sih sebenarnya wawasan limas gampang. Oke. Jadi volume limas yang baru ini tinggal 1/3 dari volume prisma. Volume prismanya ini apa? Volume prismanya itu adalah determinan dari ya sama determinan ya. Ini cross dulu deh. Cross dari A2 cross B2 dot C2 gitu ya. Yang baru gitu, rusuk yang baru. Nah, ini kan sebenarnya sama aja sama 1/3 dari determinan A2, B2, C2. Tapi jangan lupa, tadi yang kita punya ini baru determinan dari A1, B1, C1 gitu ya. Nah, caranya kita pakai sifat-sifat dari determinan untuk melihat terutama yang ini ya. Bagian yang ini nih tadi yang gue jelasin di sini. Untuk melihat berapakah nilai determinan yang baru gitu. Caranya tinggal gini doang. Sederhana aja ya. Determinan A2, B2, C2 itu kan berarti sama dengan wait nih gimana ya gue gambarnya. Bentar, mikir nih gue. Gimana ya nulisnya ya? Gini deh ya. Determinan yang kedua ya, itu kan berarti sama dengan, gue tulis di sini aja ya. Atasnya A2 ini ya. Kita bikin jadi A min B plus 2C. Tapi ini untuk yang section X gitu ya. Berarti ini AX, BX, CX gitu ya. Terus buat yang selanjutnya, ini berarti tinggal A min AY min BY plus 2Y. 2CY. Sorry, ini kenapa C-nya kecil? CY gitu. Terus ya seterusnya gitu ya. Sama aja tinggal di copy tapi ini versi Z-nya berarti kalau di sini ya. Terus sama juga buat yang bawahnya B2-nya berarti ini kita pakai 1/3 dari B plus C. Ini yang X, ini yang X. Yang ini sama juga berarti ya. Sama juga, ini sama juga. Terus bawahnya itu 2C. Nah, ini boleh kita ubah menjadi determinan dari yang ini, dari yang awal. Kita tinggal pakai A1 X, A1Y, A1Z, ya ini B1X, seterusnya ya. Gak usah gue tulis lah ya, ngerti lah ya ngisinya. Nggak penting juga kalau gue tulis. Gini. Tapi versi yang udah kita modif gitu. Kita lihat perubahannya ya. Pertama, dari sini ke sini, perubahannya ya. Buat bagian barisan yang atas dulu ya. Barisan yang atas, itu diapain sih dia? Kita lihat. Ini yang awalnya ya. Awalnya cuma A doang nih. Tapi dikurangin sama B. Ngaruh nggak? Nggak ngaruh ya. Terus ditambah sama 2C. Ngaruh nggak? Nggak ngaruh ya. Berarti buat bagian atas aman. Ini cuma dikali 1 aja. Sama aja gitu ya. Nah, terus kita lihat bagian bawah. Buat baris tengah yang B-nya, itu dia dikali sama 1/3. Ngaruh nggak ini? Ngaruh. Berarti kita tambahin sama kali 1/3. Terus setelah dikali sama 1/3, dia ditambahin lagi sama CX. Ditambahin lagi sama C. Ngaruh nggak? Nggak ngaruh ya? Berarti nggak usah. Terus pas kita lihat lagi barisan yang paling bawah, ini dia dikaliin sama 2 gitu. Berarti ngaruh nggak? Ngaruh, berarti kali 2. Berarti ini sebenarnya tinggal nilai dari determinan yang awal, kita kaliin 2, kita bagi 3 gitu. Ini berarti kalau misalkan gue hapus, ini kita kali 2, ini bagi 3 gitu. Kali 2, atau kali 2/3 gitu ya. Kali 2/3 gitu. Oke. Jadi ini determinan A2, B2, C2 itu tinggal 1/3 dari determinan yang pertama, 2/3 dari determinan yang pertama 36 gitu. Berarti hasilnya ada di 8. Oh wait, sorry. Oh ini gue lupa ya, sorry.
Ini kan volume prismanya tetap segitiga alasnya ya. Berarti ini harusnya ada setengah nih di sini. Sorry. Ada kelupaan nih. Volume prismanya bukan cuma ini ya rumusnya. Harusnya ada kali setengah lagi. Karena dia bawahnya segitiga ya. Bawahnya segitiga kan. Nah ini berarti harusnya ada kali 5,5 gitu ya. Ini apa social distancing gini? Gini ya. Berarti ada kali 5 1/2. Nah hasilnya 4. Alhamdulillah, ngerti ya? Ya, oke. Sekarang tadi gua cut ya videonya. Oke, sekarang kita masuk ke ini ya, yang ngebahas cara satu-satunya. Kalau tadi kan gua ngebahas caranya yang kayak, ya kenapa harus diginiin, kenapa harus digituin, kenapa harus dionoin. Sekarang gua akan ngebahas yang, udah intinya tinggal diiniin, diituin, dionoin gitu ya. Oke, ya pertama-tama ya pasti baca soal dulu ya. Volume prisma bla bla. Segitiga dibentuk oleh ABC gitu ya. Pokoknya ada prisma volumenya 18 dibentuk sama rusuk A, B, C gitu ya. Gue namain jadi A1, B1, C1 ya. Terus habis itu ditanya berapakah volume dari 5 segitiga. Yang alasnya itu ya A2. Alas ini rusuk yang baru ya A2. Itu ternyata sama dengan A min B plus 2C. Ini ngambil referensi dari yang prisma tadi. Jadi ini A2 sama dengan A1 min B1 min 2 plus 2C gitu ya. Sama juga sama B2 sama C2-nya gitu ya. Nah, oke, langsung masukin rumus dari volume prisma dulu. Kita ekstrak informasi dari volume prisma dulu. Apa yang bisa kita dapat dari volume prisma? Volume prisma itu sama dengan 18. Masukin rumus dari volume prisma. Volume prisma itu sama dengan alasnya, ini ngambil dari segitiga berarti ya. Setengah dikali cross A dikali A cross B gitu ya. Setengah kali A cross B. Ngambil alas segitiga gitu ya. Ngambil alas segitiga ini. Terus kita dotin sama C-nya. Dapat dah tuh volumenya. Nah, ini ternyata nilai daripada A cross B dot C itu sama dengan determinan dari ABC gitu ya. Nah, ini kita pindahin dulu setengahnya, kita usir. Jadi 36 sama dengan A cross B dot C. Kita ubah jadi determinan ABC. Dah, itu informasi yang bisa kita ekstrak dari si prisma. Sekarang kita pindah ke pertanyaannya. Volume limas itu sama dengan 1/3 dari volume prisma. Ini rumus dari SMP ya, rumus anak SMP. Volume limas adalah 1/3 dari volume prisma. Jadi kalau ini kalau misalkan kita bikin jadi, ini ya, jadi prisma, ya ini limasnya ini cuman prisma ini dibagi 3 doang sebenarnya volumenya gitu ya. Masukin rumus dari volume prisma. Volume prisma berarti kayak tadi ya, setengah A cross B dot C. Tapi sekarang kita pakai ABC-nya si limas gitu ya. Nah, ya ini kita ubah ini jadi determinan. Tapi ini sekarang adalah determinan yang kedua gitu ya. Kalau ini kan determinan yang pertama gitu ya. Determinan pertama itu 36. Determinan kedua berapa? Nah, ini kita bisa tentukan nilainya dengan sifat determinan gitu ya. Ini kalau cara nentuin berapa tuh, ini tuh sebenarnya cuma kayak determinan 2 sama dengan determinan 1 dikali bla bla bla. Nentuin dikali bla 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 blanya ini caranya gini. Kalian lihat ke bagian sini. A, B, pokoknya kan gini ya, berarti kan determinan itu kan sama dengan ya AX, AY, AZ, B. Gue cepetin aja ya. Intinya kan gini kan ya. Nah, kita cari nih di baris pertama, di barisan A, berarti lihat dari sini ya. Itu harus dikali berapa? Kita lihat A ini dia itu cuman dikurangin sama B ditambah sama 2C. Kalau misalkan ditambah sama baris yang lain, itu nggak perlu kita apa-apain.
kita baru ubah ketika A ini dikali sama something gitu. Jadi untuk bagian atas ini kita cukup kali sama 1, nilainya sama. Untuk bagian bawah, itu kita lihat, ternyata untuk yang barisan tengah, si B ini itu dikali sama 1/3. Artinya kita harus kaliin ini sama 1/3. Barisan tengah kita kaliin sama 1/3, terus kita tambahin sama C. Nah, tambahin C ngaruh nggak? Nggak ya, sama kayak tadi. Kalau ditambahin pokoknya nggak ngaruh gitu. Terus, abis itu kita lihat dari barisan yang terakhir. Untuk 2C, itu cuman C kita kaliin 2 gitu ya. Artinya, ya ini barisan bawah kita kali 2 gitu. Artinya, determinan 2 itu adalah determinan 1 dikaliin sama 2 dikaliin sama 1/3, atau berarti 2/3 ya. Determinan 1 kali 2/3. Gitu doang. Nah udah, masukin ke sini. Gitu. Ya intinya gitu doang sih sebenarnya. Cuman ya, kalau mau tahu kenapa harus digituin-gituin ya penjelasannya lumayan panjang gitu. Intinya ya gitu aja. Tinggal diginiin. Nah, ini masukin nih determinan A2B2C2 adalah 2/3 dari determinan pertama. Berarti 2/3 dari 3/6. Hitung. 4 hasilnya. Gitu ya. Oke. Nah, gitu ya. Oke, semoga mengerti. Ya, terima kasih.